hati kami mengangkat kepala kami memandang kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau layak Yesus, Engkau layak Anak Domba Allah, Engkau layak terima sembah kami, Engkau layak terima kemuliaan dan hormat kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Sungguh benar janji-Mu bagi kehidupan kami umat-Mu Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami menikmati ketenangan dan damai sejahtera yang luar biasa. Di dalam Engkau kami menemukan sukacita dan pengharapan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk bersekutu dengan Engkau secara pribadi dan secara komunitas, dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir untuk menjamah kami, Engkau hadir untuk memberkati hidup kami, Engkau hadir untuk memuaskan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber sukacita kami, Engkau adalah sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber pengharapan bagi hidup kami. Kami membuka hati kami bagi-Mu pagi hari ini. Kami tahu firman Tuhan yang sama yang dapat kami baca, tetapi Tuhan telah selalu memperbaharui itu untuk mengandung janji yang baru ya, di dalam jiwa kami, yang meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman kami di dalam Engkau. Karena itu kami mempersilakan Engkau Roh Kudus untuk membimbing kami pagi hari ini. Ketika kami hendak merenungkan firman-Mu, hamba percaya bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup setiap kami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau penolong bagi hidup kami, penolong bagi hamba-Mu dan bagi kami umat-Mu. Kami buka hati kami siap mendengar firman Tuhan. Hidupkanlah ya Roh Kudus dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang baru di bulan yang baru, bulan Oktober, dan sebentar lagi kita sudah dekat kepada penghujung tahun ini. Kita melewati hari demi hari dan tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tapi kalau kita mau merenungkan di dalam perjalanan kehidupan kita, sepertinya hari-hari semakin singkat. Kita berpacu dengan waktu dan semakin hari semakin kita mengikut Tuhan, kita harus mulai merenungkan semakin dalam makna dalam kehidupan ini. Sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, kita tahu bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin. Kita tahu bahwa kita menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Kita semua tahu itu. Tetapi menjalani hari-hari kehidupan kita setiap hari, maka kita memerlukan kekuatan baru, memerlukan hikmat, memerlukan tuntunan yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau kita bisa lolos dari satu pergumulan, apakah selesai? Tidak ya. Kita akan memasuki babak yang baru. Tuhan menghentar kita step by step di dalam perjalanan hidup kita untuk kita terus belajar mengenal Dia. Ada pasang surut kehidupan, musim-musim yang terus berganti. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan menyertai kita. Pagi hari ini saya ingin membawakan kebenaran firman Tuhan dari satu topik. Bagaimana sebagai orang percaya kita belajar mengikuti cara Allah bekerja. Kita tidak selalu dapat memahami tentang Tuhan, tentang kebesarannya, tentang rencananya dalam pengalaman hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya di dalam Kristus, yang dibutuhkan adalah bagaimana kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan salah satu aspek dalam kehidupan pertumbuhan rohani orang percaya adalah bagaimana kita belajar mengikuti ritmenya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena semakin kita mengenal Tuhan, tidak semua hal kita bisa mengerti hari ini.
Tetapi kita belajar mengenal Dia, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengikuti caranya Dia. Hidup sebagai orang yang percaya bukanlah kehidupan yang tanpa masalah. Kita punya Tuhan yang maha besar dan perkasa. Hidup kita terikat dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan hidup kita selalu mulus. Satu hal yang Tuhan janji bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita dan memimpin hidup kita. Kalau kita perhatikan kehidupan umat Allah, bangsa Israel, Tuhan memimpin mereka, tetapi mereka masih tetap ada di padang gurun. Mereka 40 tahun berputar di padang gurun, tetapi Tuhan gak pernah lepaskan tangan dari hidup mereka. Tuhan berjalan di siang hari dalam bentuk tiang awan. Berjalan di depan mereka di malam hari dalam bentuk tiang api. Tapi mereka masih ada di padang gurun. Pada waktu pun mereka sampai mendekat tanah Kanaan, Tuhan suruh mereka siapkan bekal, saudara. Padahal Tuhan bilang itu berlimpah susu dan madu. Ada janji Tuhan yang besar. Itu artinya bahwa hidup mengikut Kristus, mengikut Tuhan, tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Itu hal yang luar biasa, Tuhan meneguhkan kita lewat firman Tuhan. Dalam situasi yang sulit kita dapat mengalami Tuhan dan mengalami kemenangan. Perhatikan bahwa Yesus sendiri pernah dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun untuk dicobai. Yesus yang penuh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Lukas 4 ayat 1, walaupun kita tidak bahas tentang itu, tapi contoh-contoh dalam Alkitab. Abraham, bapak orang beriman, dijanjikan Kanaan, tetapi setiba di tanah Kanaan terjadi kelaparan. Kejadian 12 ayat 10. Ketika Daud sudah diurapi untuk menjadi raja, dia justru mengalami masa-masa yang sukar dalam perjalanan hidupnya. Dikejar-kejar seperti seorang buronan. 1 Samuel 16 sampai 31. Apa yang kita pelajari bahwa hidup di dalam jalan Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Tapi kita mau lihat bagaimana kita belajar dari seorang nabi besar yang dipakai Tuhan secara spektakuler. Tetapi Tuhan juga mengizinkan dia mengalami masa-masa yang sulit. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16 kita akan baca secara bergantian. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16 saya akan mulai dari ayat yang pertama. Saya minta tolong kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 17 saya baca mulai dari ayat yang pertama. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 2. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan.
Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku kemudian, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 bersama-sama, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Terpujilah Tuhan. Kisah ini bukan sekedar sebuah kisah historis, satu kisah sejarah tentang bagaimana Tuhan memelihara nabi-nabinya. Walaupun itu adalah bagian dari sejarah juga. Tetapi kebenaran yang tersirat di dalam pengalaman yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini adalah sebuah pelajaran yang dapat kita petik maknanya bagi kehidupan kita orang percaya dewasa ini. Siapa yang gak kenal Nabi Elia? Kita tahu dia adalah salah seorang nabi yang luar biasa. Elia, arti namanya saja, Yahweh adalah Allah. Atau Tuhan besar adalah Allah sendiri. Dan dia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nabi Elia dicatat di dalam Alkitab adalah seorang nabi yang mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dalam kisah-kisah di dalam raja-raja dan di dalam beberapa bagian firman Tuhan dituliskan bagaimana Tuhan memakai kehidupan Elia. Bahkan satu Elia seorang diri dapat menghadapi 450 nabi Baal. Dan doanya bisa menurunkan api Tuhan turun dari langit. Luar biasa. Dan akhir dari kehidupan Elia tidak mengalami kematian seperti banyak orang secara fisik. Tetapi Alkitab mencatat Elia dijemput oleh kuda dan kereta berapi naik ke sorga dalam angin badai. Dan dalam penampakan ketika Yesus dimuliakan, Elia hadir mewakili para nabi dalam transfigurasi Yesus. Yesus dimuliakan, Elia dan Musa mendampingi, menyatakan diri kepada murid-muridnya. Tetapi sebagai manusia biasa, Elia ternyata pernah mengalami depresi dengan keadaan dan pergumulan yang dihadapinya. Kalau kita baca, maka kita akan menemukan satu saat di mana Elia sehabis melakukan mujizat yang besar, menghadapi 450 nabi Baal seorang diri, berdoa dan api Tuhan turun dari langit. Luar biasa dipakai Tuhan, tetapi selepas itu dia dikejar oleh seorang perempuan namanya Isabel. Dan dia lari dan dia pingin mati rasanya. Dia bilang, Tuhan lebih baik aku mati. Tuhan suruh dia bangun karena masih ada pekerjaan yang besar. Dia merasa dia sendiri. Tuhan bilang, enggak, kamu enggak sendiri. Elia hanya manusia biasa. Sebuah pelajaran bahwa kita tidak harus mengerti bagaimana Allah bekerja, tetapi kita dapat mengikuti bagaimana cara Allah bekerja. Dari kisah ini diceritakan di dalam pasal 17 ayat pertama.
Elia sendiri yang dipakai Tuhan untuk menyatakan suara kenabian. Yang mengatakan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Luar biasa. Dia ikut apa Tuhan tuntun, Tuhan suruh pergi kamu. Dia sendiri yang menyampaikan berita nubuatan itu, tetapi dia sendiri juga masuk ke dalam pengalaman itu. Pada waktu hujan tidak turun, kekeringan terjadi, nabinya yang menyampaikan suara kenabian itu pun merasakan hal yang sama. Dampaknya, dia pergi ke tepi sungai Kerit sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan kasih keajaiban. Tuhan kirim tiap hari ada burung gagak yang Tuhan perintahkan untuk membawa makanan, membawa roti, dan dia minum. Tuhan memelihara dengan luar biasa. Tapi sesudah itu airnya juga kering. Tuhan suruh pergi masuk ke wilayah Sidon. Wilayah yang bukan bagian dari wilayah orang-orang percaya. Pergi ke sana. Dan satu hal lagi Tuhan bilang. Tuhan perintahkan seorang yang secara akal pikiran manusia seharusnya gak jadi tumpuan. Seharusnya ditolong bukan menolong. Untuk memberi dia makan. Seorang ibu janda yang bukannya kaya. Seorang yang sangat susah. Tuhan suruh dia ke situ. Satu hal yang saya ingin sharingkan kepada kita adalah sebagai orang percaya yang belajar mengikuti cara Tuhan bekerja, bahwa di dalam setiap situasi kehidupan kita, Tuhan bisa membuat hal-hal spektakuler bagi hidup kita. Keajaiban-keajaiban yang besar buat hidup kita. Tetapi sesungguhnya perjalanan hidup dengan Tuhan tiap hari, dengan bergantung kepada Tuhan, mengikuti jalan-jalannya, ternyata adalah hal yang lebih penting bagi Tuhan yang dia cari dari hidup orang percaya. Bagaimana dapat bertahan di setiap musim kehidupan. Bukan hanya bertahan, tetapi bisa menang. Dan bukan hanya bisa menang, satu yang kita akan ambil dari sini adalah bagaimana seorang percaya dapat tetap menggenapi panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidupnya di tengah-tengah pergumulan dan masalah. Itu kan permasalahannya. Kerap kali di tengah pergumulan di masalah itu kita manusia memang seperti itu. Bukan hanya kita berdoa, bergumul, berjuang untuk dapat bertahan. Tapi satu tahap lebih tinggi kita ingin menang. Tapi ternyata bukan hanya sampai di situ maksud Tuhan buat hidup saya dan saudara. Bertahan di dalam iman, menang atas pergumulan dan masalah kita. Tetapi bagaimana kita dapat berbuah. Kita dapat menggenapi panggilan Tuhan di tengah situasi hidup yang sepertinya tidak kondusif. Ternyata Tuhan memakai situasi untuk membentuk hidup kita. Tetapi di satu sisi Tuhan memakai setiap situasi untuk menggunakan kehidupan kita bagi tujuan Tuhan. Itu luar biasa. Bukan hanya Tuhan menolong melepaskan kita, tapi satu tahap dari cara Allah bekerja adalah bagaimana membuat hidup kita berbuah di tengah masa-masa yang sulit dan tetap dapat melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah tujuan Tuhan. Kalau lihat Elia, luar biasa. Tapi ternyata dia sama seperti kita. Pernah merasa lelah, pernah merasa sedikit kecewa, bahkan banyak dia pengen mati aja. Pernah merasa sendiri. Tapi satu hal, Tuhan memimpin kehidupannya. Dan dari kehidupannya kita belajar hari ini. Tuhan bawa dia berjumpa dengan seorang perempuan yang membutuhkan anugerah dan mujizat Allah juga.
Tuhan mengajarkan perempuan janda di Sarfat untuk melakukan sesuatu yang mustahil juga. Tapi itu cara Allah untuk menolong dia mengalami anugerah dan mujizat Allah. Ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari perikop yang kita baca tentang bagaimana mengikuti cara Allah bekerja. Di sini letak penyerahan kehidupan kita. Karena kalau secara jujur kita pikir-pikir ya, kalaupun kita berdoa biasanya kita itu punya gambaran dalam pikiran kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Dan kita katakan itu iman. Ya betul, ada bagian di mana itu iman. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana cara Tuhan menyelamatkan orang lain yang kita doakan, kita injili. Kita kadang-kadang punya konsep tersendiri. Tetapi cara Allah sering berbeda dengan cara kita. Dan bagaimana kita mengikuti cara dia bekerja. Yang pertama, ini kenyataan dalam kehidupan kita, mundur belum sampai di situ. Adalah bagaimana kita bergumul dalam kehidupan. Antara rasionalitas versus iman. Maksudnya sesuatu yang masuk akal dan sesuatu yang hanya dapat kita hadapi dan lakukan dengan bergantung kepada janji Tuhan. Rasionalitas berbicara tentang sesuatu yang berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis. Kalau kita melihat latar belakang dari ayat ini, bagaimana Tuhan telah memelihara Elia secara ajaib. Perkataan Elia begitu berkuasa karena memang datang dari Tuhan, pesan kenabian. Tidak akan ada hujan dan menunggu perkataan Elia. Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi dia makan. Tapi kita melihat terjadi kekeringan dan Tuhan menyuruh dia pergi ke seorang janda miskin yang akan memelihara dia. Tuhan menyuruh sesuatu hal yang tidak masuk akal baik bagi Elia maupun bagi janda di Sarfat ini secara hitung-hitungan manusia. Udah tahu masa susah. Pergi kepada orang yang susah untuk minta makan. Itu kan aneh. Dia hamba Tuhan besar. Dipakai Tuhan luar biasa. Bisa turunkan api dari langit. Bisa berdoa dan hujan tidak turun. Tapi kenapa harus datang kepada janda miskin untuk dipelihara? Pasti Elia nggak ngerti, tapi dia kenal Tuhan yang dia layani. Apalagi janda di Sarfat ini lebih nggak ngerti lagi kenapa seorang nabi datang kepadanya untuk minta makan. Tapi satu kita lihat dalam kehidupan kita belajar. Dalam perjalanan mengikut Tuhan, ada bagian di mana kita berperang antara hitung-hitungan logika kita dan iman. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Kan orang bilang, iya ikut Tuhan juga pakai logika lah. Iya, betul. Tapi satu hal, iman itu tidak bertentangan dengan logika. Iman itu melampaui logika berpikir kita. Ternyata Tuhan punya caranya sendiri. Next. Tuhan tidak hanya mempunyai satu pola untuk menolong umatnya. Cara Tuhan menolong menurut caranya sendiri. Tuhan menolong Elia, Tuhan juga menolong janda di Sarfat melalui cara Tuhan yang spesial. Di waktu yang lain Tuhan memberikan Elia makan dengan cara yang lain, mengirimkan burung gagak. Tapi di waktu yang lain Tuhan menyuruh dia pergi kepada seseorang yang secara pikiran tidak mungkin dapat diandalkan. Tuhan sedang melatih bahwa Tuhan punya caranya. Bukan cara kita. Apa yang kita pikirkan di masa-masa tersulit dalam hidup kita? Kadang-kadang terpikir siapa yang bisa tolong kita, betul? Siapa yang bisa tolong kita pinjemin duit? Siapa yang bisa tolongin kita untuk masa-masa ini? Kita punya cara berpikir, kita percaya kepada Tuhan, tapi di saat-saat terjepit, sering kita ingat manusia siapa yang bisa tolong kita. Tapi Tuhan punya caranya. Dan Tuhan bekerja lewat orang-orang yang kadang secara logika berpikir
tidak dapat diandalkan. Mungkin kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita, bukan hanya orang-orang mungkin bagi kita tidak dapat diandalkan, tapi situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang nampak sederhana dan kecil. Karena itu satu hal kita belajar, kita percaya kepada Tuhan yang besar, yang punya caranya sendiri untuk menolong kita. Tapi bagaimana kita meletakkan pengharapan kita dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan adalah, ayat yang saya kirimkan tadi pagi, menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Menara berbicara tentang tempat perlindungan yang tinggi. Kepada Tuhan kita berlari. Saya belajar untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan, jatuh bangun kehidupan. Di tengah pergumulan, di tengah masalah, hal yang pertama jangan ceritakan dulu masalahmu, merengek kemana-kemana, tapi datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup untuk menolong. Dia sendiri yang akan membukakan pintu-pintu. Dia sendiri yang akan menunjukkan jalan bagi kita. Karena dia adalah Tuhan yang selalu dapat diandalkan untuk segala perkara. Bukan hanya satu perkara. Cuma satu. Seperti halnya Elia, seperti halnya janda di Sarfat. Mereka belajar peka mendengar tuntunan Tuhan. Tuhan sudah berbicara ke hati mereka. Tuhan berbicara, mungkin Elia mendapatkan pesan kenabian, dia biasa mendengar suara Tuhan. Walaupun dia manusia biasa juga. Buktinya waktu dia stres dikejar Isabel, bukan dia gak dengar suara Tuhan, dia dengar suara Tuhan. Tapi ada kemanusiaannya di sana. Tapi satu hal, bagaimana peka kepada tuntunan Tuhan. Demikian juga janda di Sarfat. Karena seorang nabi berbicara kepadanya, dia percaya, dia mengikuti. Dia katakan, abis itu kami akan mati. Kami akan berikan kau makan, tapi habis itu kami mati. Tapi Tuhan tidak biarkan. Tentu Tuhan tidak menyuruh kita melakukan hal yang sama persis. Tidak semua orang diberkati dengan cara yang sama dengan orang lain. Tidak semua gereja juga, ini perenungan saya, harus menerapkan strategi yang sama dengan gereja lain. Tidak semua hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan cara ukuran dan cara Tuhan yang sama. Tuhan memakai hamba Tuhan yang lain. Tuhan punya caranya sendiri. Tuhan punya polanya sendiri. Dan Tuhan punya waktunya sendiri sesuai keinginannya. Itu ketika di kelas dalam satu pelajaran di masa COVID ini, saya ikut kelas untuk belajar. Kelas resmi tentunya. Dan satu hal, kami dari berbagai tempat, ada teman ikut kuliah dari Malaysia, dari Balikpapan, dari Surabaya, dari Malang, dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada beberapa orang, lebih dari 12 orang. Dan pada waktu share tentang kami dari berbagai latar belakang denominasi gereja yang berbeda. Dari berbagai latar belakang juga profesi yang berbeda. Ada teman kuliah, dia ambil kuliah teologi tapi dia seorang dokter. Ada yang masih bekerja, ada yang sudah jadi gembala. Dari berbagai latar belakang, ada orang yang masih bekerja di kantor pemerintahan. Dan kami sharing dan mulai membahas tentang hal perkembangan gereja. Kemudian tiba di saya bilang, kita tidak boleh menerapkan sesuatu. Kita boleh belajar sesuatu dari sana ke sini karena Tuhan punya caranya. Tuhan punya karunia dan anugerah yang khusus bagi setiap gereja, bahkan setiap hamba Tuhan. Yang perlu adalah kita menjalankan karunia Tuhan bagi hidup dan gereja kita. Karena jiwa di sana luas. Jangan pakai ukuran kita. Saya katakan, saya melayani gereja yang kecil, yang sederhana, tetapi saya selalu katakan bukan tunggu menjadi besar untuk dapat berkarya. Dari sekarang, dari hal sederhana, dari hal yang kecil, kita dapat jadi berkat.
Karena ukuran dari berkat Tuhan dalam kehidupan dan dalam gereja bukan berapa banyak kau miliki, bukan berapa banyak dan berapa besarnya engkau, tapi apa yang engkau bisa taburkan dan terus menabur bagi kerajaan Allah. Itu kekuatannya. Manusia melihat dari apa yang dapat dilihat, ukuran keberhasilan, ukuran berkat. Tapi yang Tuhan cari adalah bagaimana saya dan saudara, bagaimana gereja Tuhan bangkit dan jadi berkat melakukan panggilannya. Pada waktu kita melakukan panggilan kita sesuai dengan karunia Tuhan bagi kita, maka Allah sendiri yang bekerja dengan caranya. Yang terpenting adalah cari tahu Tuhan mau apa. Ikuti, jalani, lakukan, berusaha jadi berkat. Dan Allah yang bekerja dengan caranya. Tidak semua kita kok disuruh Tuhan melakukan hal yang sama. Tuhan telah membagi-bagikan karunia-Nya bagi kita. Untuk saling melengkapi dalam tubuh Kristus, bekerja sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita. Di sekolah teologi, dosen homiletika kita berkata dulu banyak tahun yang lalu. Ada teman-teman kami kuliah dari berbagai denominasi, berkhotbah dengan cara-cara seperti orang lain. Dan dosen kami berkata, hanya satu Billy Graham, hanya ada satu Oral Roberts, hanya ada satu di Indonesia. Setiap kita Tuhan taruh di dalam nama-nama kita, di dalam karunia yang ada pada kita untuk menjadi diri sendiri dengan cara kita sendiri untuk menghasilkan buah, untuk memenuhi panggilan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Kita tidak perlu meniru model orang lain, kita bisa belajar mengambil teladan dari hidup orang lain, tetapi kita hanya dapat menjadi diri kita sendiri dalam kapasitas yang terbaik untuk dipakai oleh Tuhan. Itu yang Tuhan cari dalam hidup saya dan saudara. Setiap kita ada karunia masing-masing, setiap kita ada panggilan tersendiri dalam hidup kita. Lakukanlah itu dengan setia. Tuhan yang bekerja memperbesar kapasitas hidup kita pada waktu kita setia melakukannya. Tuhan memakai kita sesuai dengan caranya. Ketika kita menghadapi hal-hal yang di luar penalaran kita, bagaimana Tuhan menolong dan menjawab doa-doa kita. Gunakanlah iman sebagai jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Saya sendiri mengalami banyak kali istilahnya kecelek. Sudah berdoa bertahun-tahun dan berpikir kayaknya ini jawabannya. Tapi pas itu bukan. Tapi saya belajar, Tuhan terima kasih. Selalu kita belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya caranya. Pada waktu kita tidak memikirkan sesuatu, Allah sering menjawab di masa-masa itu. Untuk kita melihat bahwa Tuhan punya waktu tersendiri. Tuhan punya cara tersendiri. Yang kedua, realita versus janji Tuhan. Kenyataan, tadi rasionalitas versus iman. Cara berpikir logika kita kayak kadang bertentangan dengan iman, tapi iman melampaui logika. Kedua, realita atau kenyataan hidup versus janji Tuhan. Menghadapi kenyataan dengan berpegang pada janji Tuhan. Itu hal yang kita dapat ambil. Kenyataan yang kita pelajari dari perikop ini, Elia dan janda di Sarfat sama-sama adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Elia adalah seorang hamba Tuhan dan mereka berada dalam situasi yang sama. Kekeringan, gak ada makanan secara ekonomi pada masa itu. Dan idealnya sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Tuhan memelihara hamba-hambanya dan umatnya. Tuhan selama ini melakukan mujizat yang spektakuler bagi Elia. Kenapa untuk masa ini seolah-olah tidak? Realita dan janji Tuhan kok kayak beda. Tapi satu hal, Tuhan mengajarkan kita untuk terus berjalan maju. Hadapi kenyataan bersama dengan Tuhan. Karena kenyataan bukan untuk dihindari, tapi dihadapi.
tapi bersama dengan Tuhan. Ada masa-masa di mana kita bergumul untuk keluarga kita. Kita bergumul dengan perasaan-perasaan kita. Kita bergumul dengan situasi-situasi yang seperti tidak memberikan kita kepastian. Kita bergumul dengan rasa kehilangan. Kita bergumul dengan doa-doanya yang sepertinya jawabannya beda sama yang kita mau. Tapi bagaimana kita menghadapi kenyataan dengan tetap berpegang pada janji Tuhan. Seperti halnya orang-orang percaya, hamba-hambanya yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kenyataan mereka menghadapi situasi yang sulit. Tetapi firman Tuhan kepada mereka yang datang kepada mereka, tidak mereka abaikan. Mereka lakukan dengan percaya. Elia pergi kemana Tuhan suruh. Dan janda di Sarfat mendengar apa kata hambanya. Percaya meskipun kenyataannya nampaknya beda. Hal yang ketiga, kekhawatiran hidup versus keberanian percaya. Tiap hari dalam perjalanan hidup kita, walaupun kita tahu firman Tuhan, kita berhadapan dengan kenyataan-kenyataan ini. Sifat manusia kita yang sering merasa khawatir akan hari esok, sering beradu di dalam diri kita dengan keberanian percaya kepada janji-janji Tuhan. Kadang kita udah doa, udah baca firman Tuhan, terus kita katakan, deklarasikan firman Tuhan di dalam diri kita. Kemudian datang masalah. Manusia kita mulai ketar-ketir, kekhawatiran. Tetapi kita percaya firman, bergumul dengan keberanian untuk percaya. Tapi Tuhan mengajarkan bagaimana melepaskan kekhawatiran dan ketakutan itu di bawah kaki Tuhan. Tidak semua orang memiliki kekhawatiran, ketakutan pada hal yang sama. Ada orang karena sudah biasa nggak ada duit, dia nggak takut, nggak punya duit. Tapi ada orang yang sudah biasa pegang duit, kalau kurang dikit, dia khawatir. Beda-beda. Ada orang karena sudah biasa masuk keluar mungkin rumah sakit, dia sudah tenang menghadapi banyak situasi. Tapi ada orang sakit sedikit, ketakutan luar biasa. Beda-beda. Kekhawatiran kita untuk hal-hal yang mungkin gak sama. Nabi Elia nampaknya tidak khawatir untuk persoalan penghidupan, untuk makan minum. Udah biasa, dia masuk keluar satu tempat dan Tuhan pelihara dengan luar biasa. Tapi dia frustrasi gara-gara dikejar-kejar oleh Isabel. Bayangin, Isabel itu seperti apa sih? Kok ketakutan bisa membuat seorang nabi luar biasa itu sampai ketakutan pengen rasanya mati. Padahal dia perempuan ya. Dia merasa sendiri. Kalau janda di Sarfat, dia bergumul dengan kehidupan. Dengan makanan. Dia bilang nanti kalau saya bikin, habis itu sudah enggak ada, kami mati. Tapi satu hal, berani jujur dan terbuka kepada Tuhan adalah hal yang Tuhan hargai. Janda di Sarfat katakan, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami makan, maka kami akan mati. Karena tidak ada lagi apa-apa. Tapi Elia bilang, jangan takut. Buat bagiku. Dan kemudian buat bagimu. Karena Tuhan bilang, tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Iman tidak membuat kita menutupi, dalam arti menyembunyikan seolah kita tidak bermasalah. Tetapi kita dapat datang kepada Tuhan. Janda ini berani mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia khawatirkan. Demikian juga Elia, bukan di bagian ini tetapi di bagian lain. Ketika dia merasa frustasi, dia katakan itu kepada Tuhan.
Dia tumpahkan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Dia terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menolong, melepaskan kekhawatiran dan ketakutan ketika kita menyerahkannya di kaki Tuhan. Kadang-kadang kita sudah tahu janji Tuhan, tapi susah banget untuk melepaskan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi kita belajar hari demi hari untuk belajar percaya dan mengandalkan Tuhan dengan menyerahkan beban-beban kehidupan, pergumulan kita kepada Tuhan. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan hari ini. Kita semua punya cara berpikir yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, punya kekhawatiran mungkin yang berbeda. Tapi kita dapat datang dan menyerahkan itu kepada Tuhan. Ada orang-orang yang takut banget mati, ada orang-orang yang takut banget sakit, ada orang yang takut banget gimana nanti besok, gimana besok. Tapi hari ini kita bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berjalan dengan aman dalam keberanian percaya bahwa Tuhan pegang hari esok kehidupan kita. Saya selalu berdoa tiap hari menyerahkan hidup bahkan masa depan yang jauh dari anak-anak saya. Saya tidak tahu kapan, berapa lama saya akan hidup. Saya hanya menyeberangkan nilai-nilai kepada mereka tentang bagaimana menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana berjalan di dalam Tuhan. Ada atau tidaknya nanti orang tua nanti. Tuhan adalah pribadi tempat kita bergantung. Dan itu harus kita mulai latih kehidupan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari. Yang terakhir adalah bagaimana kita belajar satu hal, cara Allah bekerja adalah tentang ketaatan dan mujizat. Biasanya apa yang paling membuat kita semangat adalah ekspektasi kita akan mujizat Tuhan. Tidak salah, Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang melakukan hal-hal yang maha besar bagi hidup kita. Tetapi satu hal, kita seringkali bergumul untuk menjadi taat. Kita mau perkara besar, tetapi kita sulit untuk menjadi taat. Dan kita belajar dari kisah ini, mengikuti cara Allah bekerja, berarti melakukan bagian kita dan menyerahkan kepada Tuhan untuk melakukan bagian Tuhan. Ketaatan menghasilkan mujizat bagi hidup kita dan orang lain. Elia taat kepada Tuhan, menghasilkan mujizat bagi dirinya dan janda di Sarfat. Dia kan bisa bilang, aduh Tuhan kenapa suruh saya pergi ke janda di Sarfat, udah susah banget, dia gak punya makan, masa saya bikin susah, bawalah saya ke tempat yang lain, ke Sidon pula. Tapi Elia tahu bagaimana Tuhan memimpin, dia ikut. Pada waktu dia ada di sana dia percaya apa yang dia katakan oleh Elia kepada perempuan itu. Firman Tuhan bilang, tempung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Pada saat seseorang taat, ketaatan itu menghasilkan mujizat bagi dirinya, tetapi bukan hanya bagi dirinya, bagi orang lain juga. Bukankah ketaatan kita kepada Tuhan menghasilkan berkat juga? Bukan hanya bagi diri kita, keluarga kita diberkati. Saya percaya kalau saya bisa melayani Tuhan itu karena papa saya dulu taat. Tapi saya percaya juga hari ini kalau saya taat kepada Tuhan, anak-anak saya juga akan diberkati dan hidup di dalam jalan Tuhan. Tentu harus berdoa dan mendidik. Tetapi satu hal, ketaatan kita kepada Tuhan mendatangkan berkat bagi hidup kita, tetapi bukan hanya hidup kita. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita, gereja kita diberkati karena ketaatan hidup kita kepada Tuhan. Jadi luar biasa kuasa dari ketaatan itu. Elia taat pada Tuhan menghasilkan mujizat bagi dirinya dan juga janda di Sarfat. Janda di Sarfat taat kepada Tuhan melalui perkataan hambanya, menghasilkan mujizat bagi dirinya. Dan bukan hanya bagi diri, bagi anaknya juga. Pemeliharaan Allah yang tidak pernah berhenti. Mujizat Tuhan dalam hidup kita dipakai Tuhan untuk kita dapat melayani Tuhan. Elia menerima mujizat untuk menjadi alat mujizat karena dia hidup melayani Tuhan.
Jadi mujizat Tuhan dalam hidup saya dan saudara, gunanya apa? Untuk Tuhan pakai membawa mujizat dalam hidup orang lain. Dalam arti hidup kita jadi berkat. Kita berbuah bahkan di musim kering. Karena itu firman Tuhan sering gambarkan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Sudah tahu pohon korma? Pohonnya akan tetap berbuah bahkan di musim kering. Karena itu dia ada di gurun. Dia bisa hidup di panas terik dan di hujan. Dia akan tetap menghasilkan buah. Dikatakan tidak mengenal musimnya. Kenapa? Karena dia ditanam di tepi batang air, akar-akarnya itu merambat. Pada waktu proses menanam korma, ditaruh, tancapkan dalam-dalam dan ditindih dengan batu. Dan apa yang dilakukan pohon korma sehingga dia kuat dan kemudian bisa berbuah di segala musim? Dia merambatkan akarnya dulu sebelum dia tumbuh ke atas. Akar hidup orang percaya harus kuat. Jangan kerap kali kita melihat sesuatu yang luar biasa, wah dari luar. Tapi kalau itu akarnya gak nancep, itu gak akan tahan pada musim kering. Diterpa badai, gelombang, surut imannya. Tapi kalau kita membangun kehidupan iman kita berakar di dalam Tuhan, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pada waktu naik ke atas, bawahnya udah kuat. Pada waktu angin kencang datang, memang akan tertiup ke sana kemari, tapi tidak akan patah dan goncang, apalagi rubuh. Kuat. Hidup kita mungkin ada masa, ya ketiup angin juga, terasakan, tapi gak akan pernah patah, gak akan pernah tumbang, tapi justru dapat tetap berbuah. Hidup orang percaya demikian. Kita ada untuk tujuan Tuhan. Ikutlah prinsip dari firman Tuhan. Melayani Dia di segala musim kehidupan. Terus berusaha berbuah karena Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan akan melayani apa yang kita perlukan. Apa yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki persediaan yang cukup bagi hidup kita. Tapi membutuhkan iman, penyerahan untuk berjalan dengan Tuhan hari demi hari. Dan hal yang paling sulit memang adalah bagaimana tetap berbuah di masa krisis kehidupan. Dapat tetap melayani dan memenuhi tujuan Tuhan di masa-masa tersulit dalam hidup kita. Tapi satu hal kita akan mendapati, kehidupan kita semakin kuat. Dan hidup kita tanpa kita sadari memberkati hidup banyak orang. Itulah tanda dari pertumbuhan. Penyerahan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan itu setia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Tapi terkadang Dia hanya mau mengajarkan kita untuk belajar mengikuti bagaimana cara Tuhan bekerja. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Tuhan punya caranya di dalam hidup saya dan saudara. Setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami, jatuh bangun, sedih, senang, susah, Tuhan pegang kehidupan kita. Tapi biarlah kita mau merindukan untuk tetap berbuah, tetap memenuhi panggilan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan saudara, saya percaya Tuhan akan terus melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita dan menjadikan kita alat di dalam tangan Tuhan yang besar. Mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini saya terbatas untuk menyampaikan kebenaran. Tapi Roh Kudus, Roh penolong yang setia akan menolong kita. Apa yang sedang kita alami dalam proses perjalanan hidup kita hari-hari. Entahkah pengalaman-pengalaman susah, pengalaman-pengalaman sedih, pengalaman-pengalaman kekecewaan. Tuhan mau tetap bawa hidup kita untuk melihat Dia dan caranya bekerja untuk tetap menjadikan hidup kita berkat. Haleluya. Kita naikkan pujian yang sudah dinyanyikan tadi di awal. Tenanglah kini hatiku. Datang kepada Tuhan dan pandang kepada Tuhan.
Dia sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kemenangan kita. Kalau Tuhan memimpin di depan kita, maka semuanya akan baik-baik saja.